Halo, selamat pagi lur. Kembali lagi di channel Aslan Farm. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi video perihal kegiatan kita yang akan melakukan panen ya lur ya, panen tipis-tipis. Jadi pada pagi hari ini saya mendapatkan pesanan kurang lebih ya hanya 50 kilo teman-teman, yang akan digunakan untuk kolam pancingan harian gitu. Jadi bukan untuk kolam pancing tapi yang galatama, tapi untuk kolam pancing harian gitu loh. Jadi memang size nya itu berbeda dengan yang lele galatama atau kolam pemancingan lele yang khusus lomba. Size yang diminta pada pagi hari ini itu size yang ukuran konsumsi ya lur ya, artinya kecil-kecil lele yang digunakan itu lur. Gitu. Oke, langsung saja nanti akan saya share bagaimana prosesnya dan juga seperti apa kegiatan saya memanen ikan lele yang akan saya kirim langsung menggunakan kendaraan saya ke kolam pancingan yang ada di daerah Glenmore, Banyuwangi. Kolam yang akan dipanen itu yang ini teman-teman. Yang ini ukuran yang sudah kami siapkan. Satu kolam ini semuanya ukuran isi sekilo, isi 10 hingga 12. Jadi kita akan menggunakan ikan lele yang ini yang akan kita kirim sesuai request dari pemilik kolam pancing tersebut gitu teman-teman. Ini sudah tinggal proses kuras, jadi kita tinggal menunggu hingga airnya benar-benar habis teman-teman. Sembari kita menunggu air kolamnya habis, kita siapkan dulu kendaraannya ya lur ya, karena di sini memang saya menggunakan kendaraan biasa, jadi kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu supaya kendaraannya benar-benar aman untuk digunakan gitu lur. Kita putar balik dulu supaya kita bisa enak untuk mempersiapkan tong putihnya yang akan kita gunakan untuk menaruh ikan, membawa ikannya maksud saya, seperti itu. Jadi untuk proses pengiriman ikan itu ada teknik khusus loh, yang juga mungkin ini bisa bermanfaat buat petani-petani di luar sana. Untuk jarak kurang lebih yang ditempuh setengah jam hingga 1 jam, itu maksimal satu tong itu hanya bisa diisi kurang lebih sekitar 30 lur, itu sudah aman. Maksud saya satu tong itu diisi 30 kilo ikan lele gitu loh. Kalau perjalannya lebih dari 1 jam, itu lebih amannya antara 20 kilo hingga 25 kilo. Jadi 20 hingga 25, turun sekitar 10 hingga 5 kiloan lor gitu. Karena untuk resiko dari kematian ikan lele sendiri, kalau misalkan diisi terlalu banyak pun itu akan semakin banyak kalau misalkan jaraknya yang terlalu lama gitu. Oleh karena itu
paling amannya itu hanya menggunakan kurang lebih sekitar 25 kiloan saja loh. Nah, karena untuk proses pengiriman kali ini itu kita menggunakan maksud saya jarak yang akan kita tempuh itu ya 1 jam lebih dikit, karena memang kalau pagi seperti ini biasanya itu ya banyak orang bekerja dan lain-lain ya lur ya. Jadi kendaraan otomatis banyak lalu lalang gitu. Karena itu kita akan menaruh ikan lele kita di tong yang ada di sana ini. Tong ini itu kurang lebih ya kita ambil amannya sekitar 20 hingga 25 kilo per tong gitu loh. Oke, sekarang kita siapkan dulu, kita ambil dulu tong yang akan kita gunakan. Kebetulan di sini saya memang sengaja stok tong hingga 30 unit loh, karena memang kegiatan kita selain kita juga mengambil benih, terus juga kita manen punya rekan kerja kita, itu kita juga istilahnya sering juga melakukan pengiriman seperti ini loh gitu. Jadi salah satu syarat mutlak lah agar kita bisa menjalankan usaha kita itu dengan mudah ya lor ya. Maka dari itu kita pakai tong. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan terpal, sebetulnya itu jauh lebih simple ya lor ya daripada menggunakan tong seperti ini. Cuman gak enaknya kalau misalkan menggunakan terpal, nanti itu kita harus menserok, menganggotnya dengan cara menserok, dan juga kita menurunkannya pun juga dengan cara menserok ikannya lagi. Jadi kasihan ya lor ya gitu. Kalau misalkan seperti ini kan kita hanya menserok 1 kali, kita masukkan tong, kita untuk menuangkan ke kolamnya customer kita tinggal menuangkan menggunakan tong ini, tidak perlu menserok-serok ikannya lagi gitu loh. Jadi bisa dikatakan rentan stresnya karena diserok berkali-kali itu jauh lebih kecil ketika menggunakan tong seperti ini gitu. Oke, langsung saja kita bawa ke kolam, kita bilas dahulu dan juga kita bersihkan tongnya lur. Ini kegiatannya sudah selesai untuk mempersiapkan tongnya. Penampakannya seperti ini lur. Untuk mobil kecil itu memang kan kapasitas bagasinya dan kekuatan shock belakangnya itu kan tidak bisa sebanyak yang mobil-mobil dengan seat 7 orang, 7 seat gitu. Jadi kapasitas daya tampungnya itu maksimal hanya 3 tong seperti ini loh. Dan 3 tong sendiri pun ini maksimal hanya bisa menampung kurang lebih seperti yang udah saya info tadi, maksimal 75 kilo untuk sekali jalannya. Jadi kondisinya seperti ini. Nanti kita akan isi air dulu menggunakan selang yang ada di bawah ini, lalu kita angkut lelenya ke dalam tong-tong masing ini seperti itu gitu. Jadi, langsung saja ya lur ya, kita persiapan untuk menserok ikan-ikannya lur. Lalu setelah kita serok akan kita timbang ke sana sesuai requestnya yang tadi seperti itu. Oke, langsung saja. Pastikan jangan sampai terlalu keras ya lur ya, santai saja. Pokoknya pastikan ikan-ikannya itu tidak terlalu terganggu ya lur dengan adanya proses panen kita lur. Jadi seperti itu. Saja
tidak perlu gerusa-gerusu. Seperti itu loh. Itu masih 21. Kita timbang hingga 27 ya, karena nanti itu 2 kilonya akan sebagai potongan timbangan. Halo Cacang. Apa tuh? Di situ masih tertera 24,72. Jadi kita akan ambil kurang lebih sekitar 3 kilo lagi. Di situ masih 26,8. No, jangan dipencet. 26,86. Jadi kurang lebih ya sekitar 2 ekor lagi. Paling sudah menyentuh angka 27. Kondisi ikannya seperti itu ya lur ya. Jadi cukup merata karena memang ini sudah hasil sortiran kemarin ketika saya ngeses yang kolam yang itu loh. Gitu. Jadi di sana kurang lebih kemarin ada sekitar 5 kintal. Saya ambil yang ukuran 10 sampai isi 12 di satu kolam ini. Lalu sisanya di situ yang masih lepas dari ukuran remaja seperti itu. Oke, ini udah 27. Kita langsung lanjutkan prosesnya untuk membawa ini menggunakan karung sak pakannya, lalu kita angkut ke dalam mobil yang ada di situ. Oke, jadi salah satu alat yang kita butuhkan yaitu karung pelet ya lur ya. Karena karung pelet ini tentu cara yang sangat mudah ya lur untuk mengangkut ikan-ikan kita ke dalam tong. Ujungnya di situ ya. Betul Mbak. Prosesnya seperti ini lur. Lalu diangkat. Masukkan ke dalam karung. Itu ya. Oke, tinggal berjalan ke bagasi mobil. Lalu kita angkut lur. Si tengah di sini Mbak. Jadi seperti ini prosesnya lur. Nah, otomatis ikannya langsung berada di dalam kolam seperti itu. Kok di dalam kolam, di dalam tong maksud saya lur. Oke. Jadi kita tinggal mengulangi prosesnya hingga tong yang ini terisi dan tong yang ini terisi juga. Gitu lur. Oke lur, jadi prosesnya sudah selesai. Ikan-ikan sudah masuk ke dalam masing-masing tong ya lur ya. Jadi untuk masing-masing tong ini kapasitasnya tadi 20 kiloan ya lur ya. 20. Jadi sebetulnya karena memang pesannya hanya 50 kilo, karena saya juga perlu nutup biaya bensin, maka dari itu saya lebihin, saya bawa 60 kilo paling tidak, biar ongkos bensinnya bisa tertutup ya lur ya gitu. Oke, untuk langkah yang terakhir supaya airnya tidak berbusa seperti ini ya lur ya,
ada salah satu hal penting yang perlu dilakukan, yaitu menambahkan sedikit saja minyak goreng kepada masing-masing tong gitu, supaya ketika air bercampur dengan minyak goreng, busanya itu tidak berlebihan. Karena kalau misalkan busanya itu berlebihan, otomatis kadar oksigen ataupun kadar oksigen itu sendiri akan sangat berkurang dan mengganggu sirkulasi udara yang ada di dalam tong ini. Seperti itu loh. Salah satu hal penting lainnya, minyak goreng loh. Ini itu fungsinya ya seperti yang udah saya tampilkan tadi. Pokoknya takarannya diberi sedikit-sedikit seperti itu aja loh. Tidak perlu yang banyak-banyak. Jadi fungsinya memang hanya untuk supaya airnya tidak berbusa loh. Kalau misalkan berbusa itu membuat ikannya itu lemes ya lur ya. Kalau misalkan lemes pasti udah berujung pada stres dan juga ya tidak bisa langsung dijog ke kolam pancingannya. Karena memang kita kan atau harapan dari customer itu kan memang ikan ini itu difungsikan untuk kolam pancing ya lur ya. Kalau misalkan kita membawa dalam kondisi stres, otomatis maka ikannya itu tidak akan bisa mau lur untuk gandol ya bahasanya, nggak mau dipancing tuh. Jadi butuh waktu untuk adaptasi kembali hingga ikannya benar-benar sudah melepas kondisi stresnya gitu loh. Oke, mungkin hanya itu ya lur ya yang bisa saya sampaikan pada kegiatan saya pada pagi hari ini mengenai cara panen dan juga mengirim ikan lele ke customer. Barangkali ada kesalahan ataupun kritik dan masukan, bantu saya untuk ditulis di kolom komentar ya lur ya. Dan apabila kalian menyukai informasi ini, bantu untuk klik like-nya dan juga jangan lupa bagikan ke seluruh teman-teman semua di luar sana bagi yang membutuhkan mengenai cara panen dan juga cara mengirim ikan lele kepada customer menggunakan tong 50 liter gitu loh. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali di video berikutnya loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.